Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini minggu terakhir bulan April, kita akan bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat berikut ini. Kebaktian minggu dan jam doa yang dilaksanakan di dalam gedung gereja dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama masih mengenakan masker, karena ternyata kita mendapati juga bahwa keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, saudara-saudara kita terpapar COVID ya. Meskipun kita sudah mungkin ada yang booster kesekian kalinya ya. Jadi mari kita tetap waspada. Setelah kebaktian pagi ini akan ada latihan angklung WBI untuk persiapan ulang tahun, dan dalam waktu yang bersamaan juga akan ada rapat pembubaran panitia retreat. Jadi mohon diatur tempat bagaimana supaya semuanya berjalan dengan baik. Yang berikutnya menjadi perhatian kita semua, ini sukacita kita juga bersama-sama. Jemaat, Bapak Ibu Saudara diundang hadir dalam acara pemberkatan pernikahan Saudara Jose, Saudari Trivena. Trivena ini putri Bapak Sabari. Akan dilaksanakan di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran pada hari Sabtu 6 Mei 2023, jadi hari Sabtu besok, jam 9 pemberkatannya, dan resepsi di tempat yang sama di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran jam 12 siang. Mungkin gereja, dalam hal ini Pak Sugeng atau siapa, bisa mengkoordinir jika Bapak Ibu Saudara perlu berangkat bersama-sama. Saya akan sangat senang kalau Bapak Ibu Saudara bisa hadir di pemberkatan, karena saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam acara tersebut. Yang memimpin pemberkatan adalah Pendeta Agus Panrimo, Asisten Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau mau bareng-bareng, kalau bareng dengan saya berarti sebelum jam 9, karena kami harus di sana beberapa menit sebelumnya. Tapi kalau mau bersama dengan yang lain, bisa diinfokan ke Pak Sugeng nanti. Pak Sugeng akan menolong menghubungkan dengan saudara-saudara kita yang ada mobil untuk bisa berangkat bersama-sama. Mari kita mendukung saudara kita yang berbahagia, baik hadir di pemberkatan ataupun di resepsinya di Gereja Baptis Kebayoran. Hari Minggunya ada KPW Depok diadakan di rumah Ibu Dewi Ratnasari, 7 Mei 2023 jam 5 sore, renungan Pendeta Aryo Basuki, pembawa acara Ibu Retno Mardiningsih, pemain musik Saudara Rafael Kendra. Yang berikutnya ada Persekutuan Pria Baptis di KI Jaya Banten hari Sabtu 13 Mei 2023 jam 6 sore di Gereja Baptis Kalvari Jakarta. Keberangkatannya mungkin juga bisa dikoordinir. Mungkin Pria Baptis juga perlu ingat, Pria Baptis Cibubur, bahwa besok 1 Mei adalah hari ulang tahun yang dipilih untuk kelahiran PBI Cibubur ya. Jadi saya nggak tahu, mungkin ada acara apa-apa, tidak ada acara apa-apa, saya juga tidak tahu, kok nampaknya adem ayem saja ya. Silahkan dipikirkan. Bapak Ibu Saudara, khususnya yang mengikuti secara online, persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika dalam pelaporan ada koreksi, mohon memberitahu saya, Gembala Sidang. Berikutnya, data kehadiran minggu lalu, kebaktian doa 19 April offline di gedung gereja 19 orang, online 27 orang. Saya rindu yang doa di gereja semakin banyak ya. Ingat prinsip yang saya sampaikan di KPW pelajaran 5 kalau nggak salah. Kalau kita doa bareng-bareng itu, siapa tahu Tuhan mau segera memberikannya ya. Jadi mari kita datang bersama-sama doa bareng-bareng di gereja. Sekolah minggu lalu 53 orang, kebaktian minggu lalu 78 orang. Terima kasih. Namotrasi, kehadiran namotrasi. Slide berikutnya. Kebaktian doa 20 April 18 orang, kaum muda remaja 7 orang, kelas baptisan 2 orang, kelas pranikah 3 orang. Slide berikutnya. Sekolah minggu 20 orang, kebaktian anak 7 orang, kebaktian minggu 35 orang. Kita terus doakan dan kita terus mendukung melalui persembahan kantong biru.
Ini untuk mengganti yang sudah kita keluarkan kemarin supaya segera diharapkan persembahannya lebih banyak ya. Petugas hari ini pembawa acara Bapak Bagia Suryan, pemain musik Bapak Herman, Saudara Peter, Saudara Aaron, Saudara Damas, slide Saudara Boy Zai, OBS Saudara Antoni, sound system Bapak Purnomo, persembahan Bapak Suroso, Ibu Windarti, penerimaan tamu Ibu Sri Susanti dan Ibu Wiwi. Keamanan Bapak Sujud Prasetyo. Oh ya, berkenaan dengan keamanan, mohon jemaat kerjasama yang baik ya dengan panitia keamanan. Kalau nggak mau diatur, parkir saja di Indomaret ya. Kalau di sini mohon berkenan diatur ya, diatur oleh panitia keamanan. Pak, parkirnya begini, jangan karpe dewe ya, untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Kebaktian doa Rabu 3 Mei, renungan Bapak Diki Yosua Setiawan, pembawa acara Saudara Antoni Halim, keyboard, Bapak Edi Sulistiono, operator slide Saudara Boy Sai, UBS Saudara Aaron Kristo, operator sound system Bapak Herman Kairupan. Petugas pembukaan sekolah minggu depan, Ibu Purwanti diiringi pemain musik Saudari Violeta Arianti. Kebaktian minggu depan, pembawa acara Bapak Diki Setiawan, singer Ibu Tanti Saudara Peter, pemain musik Bapak Bayu dari Valentina Bapak Herman, slide Saudara Andreas, OBS Bapak Sony. Berikutnya sound system Bapak Simon Daniel, persembahan Bapak Dinar Ibu Veta, penerimaan tamu Ibu Tini Ibu Maya, dan keamanan Bapak Duyarso. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun hari Kamis Saudara Robertus Dwi Cahyo Saputra atau Mas Putra, dan hari Jumat Bapak Setio Aji Wicaksono 5 Mei. Tuhan memberkati Mas Putra dan juga Pak Aji dengan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita yang berulang tahun minggu ini melalui WhatsApp grup gereja kita ataupun melalui ketika bertemu secara langsung. Dari mimbar saya juga mengucapkan selamat atas wisuda Ibu Dorothea Dian Sukawati apa Sukmawati saya lupa ya. Wisuda S2 Master Hukum ya, beliau sudah Master Hukum. Nah, puji Tuhan kita diberkati Tuhan dengan banyak hal baik terjadi di gereja kita. Sekarang mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama kembali di tempat ini. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan selalu memelihara kita, menyertai kita dan memberkati kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kita angkat pujian ini, kerinduanku datang padamu. Kerinduanku datang padamu, Yesus mulia kuasa ku cinta.
Engkau Tuhan. Tuhan untuk datang kepadamu. Engkau mulia, Engkaulah Rajaku dan sahabatku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang memberkati kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh layak untuk hadir di hadapan-Mu pada pagi hari ini, untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan mendapatkan berkat-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, agar kami hari ini boleh bersuka cita untuk memuji nama-Mu. Bapa, kami berdoa dan mohon pimpinan-Mu untuk acara ini Tuhan, kebaktian pagi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami, menguasai setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti di tayangan live di streaming. Bapa, Kau juga memberkati untuk Pendeta Aryo Basuki yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi beliau agar boleh menyampaikan firman yang hanya berasal daripada-Mu saja. Berkati untuk setiap petugas pelayanan yang bertugas pada pagi hari ini agar boleh bertugas dan melayani-Mu dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau berkati mereka, untuk Engkau antarkan mereka untuk sampai di sini dengan selamat tanpa kekurangan apapun, agar boleh berbakti bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, karena Dia adalah sahabat kita, penolong kita, dan kita tidak perlu ragu lagi untuk mengikut Dia. Tiada aku ragu lagi. Silakan untuk taman, kita nyanyikan lagu yang sukacita. Tiada aku ragu lagi, tiada aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada aku ragu lagi
sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidup. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Kita angkat lagi, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidup. Ku rindu semua orang mengenalmu. Amin. Engkau jalan kebenaran. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidup. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Amin. Dia akan memberikan jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi kita semua yang percaya padanya. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama dari Yohanes 4 ayat 15 sampai dengan 26. Kita akan membacakan secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat akan membacakan ayat yang genap. Yohanes 4 ayat 15 sampai dengan 26. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Aryo Basuki dalam judul Keselamatan di dalam Yesus. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian 269, Sejak Kuterima Yesus.
terima Yesus. Disinari terang surgawi, sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Ayat kedua. Ku berpaling sekarang ke jalan benar. Sejak ku terima Yesus. Segera dosaku. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Maka jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Ayat ketiga. Sekarang harapan dan selamat penuh. Sejak ku terima Yesus. Tak bimbang lagi hatiku teguh. Sejak ku terima Yesus. Terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Tegar jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Ayat keempat. Ya di surga tempat bagiku. Sejak ku terima Yesus. Kesana senang hatiku. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Tiba saatnya kita akan mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Seruan memberi 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Petugas persembahan, mohon dibantu. Bapak Suroso akan membantu kita untuk memimpin doa persembahan. Mari kita bersatu dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat kepada anak-anak-Mu ini untuk keperluan hari demi hari. Sebentar kami akan mengembalikan berkat yang kami sisihkan untuk keperluan perluasan kerajaan. Kiranya Engkau akan selalu memberikan yang terbaik dan berkati, urapi hingga semuanya akan berguna untuk perluasan kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi, begitu juga yang belum memberi. Kiranya Engkau akan selalu memelihara untuk kehidupannya dan untuk memberikan kesejahteraan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan dan bersyukur. Haleluya, amin. Untuk mengiringi persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Hati Hamba.
dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau terus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihatku, yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Engkau temukan di dalamku. Mari kita berdiri. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku
Yesusku. Bapa di surga, kiranya Engkau menemukan hati hamba di dalam hidup kami yang siap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Termasuk saat ini ketika kami bersama-sama akan memperhatikan, belajar, merenungkan firman-Mu, biarlah yang terbaik yang kami persembahkan kepada Tuhan, yaitu hati, pikiran, seluruh keberadaan kami fokus kepada kebenaran firman-Mu. Tidak ada suatu pun yang mengganggu konsentrasi kami, karena tidak saja Roh Kudus-Mu menjagai kami, tetapi kami berjuang dan mengarahkan pikiran, perhatian, seluruh keberadaan kami untuk menikmati berkat firman-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Belakang tidak terbaca, kalau bisa menolong, terima kasih. Bukan slide-nya, warnanya gelap. Iya, saya nggak bisa baca tulisan, mohon maaf ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah seseorang yang datang kepada Yesus tentu akan berbeda-beda. Kita akan ada 4 calon baptisan, yaitu Saudara Yosafat, Saudara Leonel, Saudara Denis, Saudara Angel. Ya, kemarin sudah diwawancarai oleh panitia keanggotaan. Saya tanya di antara mereka ada yang siap bersaksi hari ini, belum ada yang berani ya. Tapi mungkin minggu depan ya. Tapi kisah mereka mengambil keputusan itu berbeda-beda. Demikian juga kalau Bapak Ibu Saudara, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kok bisa percaya kepada Yesus? Pasti kisahnya berbeda-beda. Ada yang dari diinjili oleh orang lain, atau sama seperti saya, datang dari keluarga Kristen, keluarga pendeta, mungkin di awal-awal tidak merasa butuh juru selamat. Setelah mendengar pelajaran dari guru sekolah minggu kelas madya atau tunas muda pada waktu itu, saya umur 11 tahun ambil keputusan percaya Yesus, baru saya menyadari, oh bukan karena bapak saya pendeta lantas saya bisa masuk surga, karena anak pendeta pun ada yang tidak ambil keputusan percaya kepada Yesus. Jadi dari situ karena dijelaskan bahwa tiap orang harus ambil keputusan, saya baru ambil keputusan. Nah, kisah kita tentang percaya kepada Yesus itu berbeda-beda. Tapi kisah pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau mau mengalami keselamatan di dalam Yesus, ada unsur-unsur yang sama sebagaimana yang ada di dalam kisah pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Mari kita lihat Yohanes 4 ayat 14, saya tampilkan di layar, di depan terlihat jelas, di belakang buram ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi inilah janji Yesus, kalau minum air yang daripada Yesus, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan diberikan Yesus kepada orang itu menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Sehingga respon yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu ketika mendapat tawaran, kalau kamu mau, ya, aku bisa memberikan kepadamu air hidup, dan kalau air hidup itu kamu terima, akan menjadi mata air di dalam dirimu yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian respon perempuan itu di ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi ketika ada respon ini, beberapa ahli Alkitab menganggap bahwa wah, perempuan ini ngece. Udah tahu Yesus nggak bawa tali, nggak bawa ember, nggak bawa alat untuk ngambil air, kok dia minta Tuhan berikanlah aku air itu, ya.
Sehingga aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tetapi ya, beberapa ahli yang lain berpikir ya, perempuan itu sungguh-sungguh ingin mendapatkan yang ditawarkan Yesus, tetapi dia masih bingung. Nah, yang ditawarkan Yesus ini air jasmani yang bisa saya benar-benar minum atau air dalam arti rohani. Ini seperti kebingungan ketika Yesus bicara dengan Nikodemus. Nikodemus, kalau kamu mau menjadi bagian dari kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus mikirnya secara jasmani, dilahirkan kembali Tuhan, apa bisa orang setua saya ini masuk ke dalam kandungan ibu saya kembali untuk dilahirkan kembali? Ya, ada kebingungan antara perkara jasmani atau perkara rohani. Karena dia sebelumnya berusaha mencari kepuasan dari cinta, ya. Karena dia mungkin memikirkan air jasmani, karena dia berpikir kalau saya sudah minum air itu, saya nggak perlu repot-repot datang ke sumur ini. Kalau saya datang ke sumur ini harus menghindari perempuan-perempuan lain yang bikin gosip dan lain sebagainya, daripada saya mesti datang-datang lagi ke sini, mending nggak usah datang lagi, ya. Kadang-kadang ada yang orang Kristen juga seperti perempuan ini. Kalau saya sudah ambil keputusan percaya Yesus sekali, udah dibaptis, langsung pergi, nggak ke gereja lagi. Kan sudah puas, nggak haus lagi, ya. Ada pikiran yang keliru. Jadi perempuan ini memikirkan air jasmani supaya tidak perlu datang lagi ke sumur itu. Sebab dia berusaha mencari kepuasan dari perkara lain. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya ini sudah saya jelaskan. Ya, mencari kepuasan dari cinta. Tapi sudah mencari kepuasan dari cinta, dikira wah kalau dapat dari pria ini saya akan berhasil. Nggak dapat. Nyoba pria yang lain lagi, nggak dapat lagi. Sampai 5 kali gagal. Dan yang sekarang bersama dia bukan suaminya. Mungkin jaga-jaga, kalau ini nggak puas lagi nggak usah nyerein ya, tinggal lanjut aja ke laki yang lain. Dia mencari juga kepuasan dari menyembah yang dilakukan penyembahan oleh orang Samaria, tapi dia merasa ada yang kurang, sehingga kemudian dia datang kepada Yesus. Wah, kalau Yesus bisa memberikan air hidup yang menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, kenapa saya enggak terima saja? Ya, saya mau terima itu. Sehingga dia menerima tawaran Yesus berkenaan dengan air hidup, tapi masih bingung, ini dahaga yang mana yang dipuaskan? Dahaga jasmani atau dahaga rohani? Tapi perempuan ini mengenali, ya, slide berikutnya, perempuan ini mengenali bahwa ada kebutuhan batin, ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya yang tidak akan bisa dipuaskan. Sudah dicoba dengan 5 laki-laki, gak puas juga. Berarti kalau ada tawaran air hidup yang menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, dia mau terima itu. Jadi dia merasa atau menyadari ada kebutuhan batinnya, kemudian dia menerima tawaran Yesus meskipun gak mengerti. Nah, inilah yang harus kita lakukan kalau mau mengalami keselamatan di dalam Yesus. Slide berikutnya. Jika ingin mengalami keselamatan di dalam Yesus, kita harus mengakui kebutuhan kita akan Tuhan, bahkan jika kita tidak sepenuhnya memahami arti keselamatan. Beberapa anak di awal pelajaran persiapan baptisan, saya tanya mereka, ya belum paham juga ya. Ya, ketika ambil keputusan belum paham, sehingga kemudian dijelaskan sudah mengikuti 7 pelajaran, kami harap mengerti, dan kemarin diwawancarai ternyata mereka bisa menjelaskan kepada orang yang mewawancarai. Meskipun saya tidak sendiri, ada Pak Rudi yang ikut mengajar, juga ada orang tua mereka. Saya minta tolong ingatkan anak-anaknya, bantu mereka belajar supaya paham. Sehingga kemarin ketika diwawancarai 4-4-nya bisa menjawab ya, menjawab pertanyaan dari tim panitia keanggotaan. Tetapi ini yang harus ada di dalam diri kita untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus, bahwa kita mengakui kebutuhan kita akan Tuhan, bahkan ketika meskipun kita tidak mengerti apa arti keselamatan, kita akui, kita datang, Tuhan saya membutuhkan Engkau, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, saya tidak bisa masuk surga dengan kekuatan sendiri. Kalau saya harus memenuhi semua persyaratan untuk bisa masuk surga, wah saya ini saja
nggak memenuhi persyaratan. Jadi saya nggak bisa masuk surga, saya nggak bisa selamat. Sehingga dengan apapun itu, kita harus pertama-tama mengakui, saya membutuhkan Engkau Tuhan. Ini juga menjadi doa kita. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatian di acara jam doa hari Rabu, entah secara offline di gedung gereja ataupun secara online mengikuti dari tempat masing-masing, seringkali ketika kita mendoakan bencana di berbagai tempat, ada kalimat yang menyatakan mari kita juga berdoa agar orang-orang itu yang sedang mengalami gempa menyadari bahwa mereka butuh Tuhan, butuh juru selamat yang bisa menyelesaikan masalah dosa mereka. Ya, kadang orang pada suatu titik krisis baru sadar dia butuh Tuhan, tetapi ketika semuanya berjalan dengan lancar, ketika tidak ada masalah di dalam hidupnya, dia merasa nggak butuh Tuhan, bisa menjalani kehidupan dengan sendiri. Sehingga ketika kita berdoa supaya Tuhan memulihkan saudara-saudara kita yang mengalami bencana, gempa dan lain sebagainya, kita juga berdoa supaya mereka menyadari mereka butuh juru selamat. Ketika mereka menyadari butuh juru selamat, ketika Injil disampaikan, itu bisa masuk ke situ. Kalau saudara berusaha menginjili orang yang semuanya sudah lancar, nggak ada masalah di dalam hidupnya, termasuk masalah dosa dia nggak punya masalah, ya, itu agak susah. Tetapi ketika saudara menginjili orang yang mengalami krisis di dalam hidupnya, itu biasanya lebih terbuka terhadap pemberitaan Injil. Saya rindu, ya, gereja kita punya banyak doa dikumandangkan, ya. Karena kadang-kadang saya mikir, kayaknya Tuhan gereja ini masih kalah dari rumah sakit. Oh apa iya ya? Di rumah sakit banyak doa dikumandangkan, ya. Tapi di gereja berapa tadi? Cuman 17 atau 19. Ya. Kalau di rumah sakit hampir setiap lorong, bangsal, tempat tidur, kamar berdoa kepada Tuhan supaya sembuh. Tapi di gereja berapa yang berdoa? Jadi saya rindu kita banyak yang berdoa, nggak perlu nunggu sakit tapi supaya bisa dan mau berdoa. Nah, ini yang kita harus sadari, untuk mengalami keselamatan kita harus sadar kita ini butuh Tuhan. Sehebat-hebatnya kita, saudara mungkin akan diizinkan Tuhan untuk mengalami suatu titik di mana kita butuh Tuhan sehingga kita berseru kepada Tuhan. Ya. Dan untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus, kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Sama seperti perempuan ini berkata, Tuhan berikanlah aku air itu, aku sudah nyoba dengan 5 laki-laki, gak ada kepuasan sama sekali. Masih ada suatu yang kurang yang harus dipenuhi. Ya. Tidak saja kita menyatakan atau menyadari kebutuhan kita akan Tuhan, tetapi yang kedua, kita juga harus mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Perempuan itu telah meminta Yesus untuk memberinya air hidup, ya. Meskipun masih tingkat materi, air H2O, air dari sumur tertentu, dari sumur mana gitu ya. Kalau bisa memuaskan saya nggak perlu balik lagi ke sini. Tapi kalau pada waktu itu Yesus langsung memimpin doa menerima air hidup itu, mungkin dia akan menjadi petobat palsu. Karena ada suatu penting yang terlewat, yang hilang. Jadi Yesus tiba-tiba mengubah arah pembicaraan di ayat 16-19, tidak ada di layar, saya bacakan. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab boleh dibaca masing-masing. Kata Yesus kepadanya, jadi ngobrol soal air ya, dia minta diberi, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini ayat 16-19 yang saya bacakan, ini contoh bahwa Yesus adalah Allah yang maha tahu. Allah yang sang terang yang bersinar dalam kegelapan, yang menyingkapkan dosa perempuan ini. Gak ada perempuan ini memberitahu asal usul masa lalunya, tapi Yesus tahu segalanya, masa lalu, masa kini dan semuanya Yesus mengetahui. Yesus menunjukkan kepada perempuan itu bahwa dia mengetahui segala hal tentang perempuan itu. Yesus melakukan ini bukan untuk sesuatu yang jahat. Slide berikutnya.
Bukan untuk melakukan suatu yang jahat, tapi menunjukkan bahwa kebutuhan perempuan ini bukan air H2O, bukan air dari sumur tertentu, bukan air jasmani, tetapi air yang bersifat rohani. Karena mungkin dalam konsep Yesus tidak ada yang menghargai dokter sampai orang itu merasakan dia mengalami sakit. Ya, orang nggak merasa butuh dokter sampai dia merasa atau mengalami penyakitnya. Demikian juga mungkin orang nggak butuh juru selamat sampai dia tahu bahwa dia terbentur masalah dosa. Kadang-kadang itu diizinkan supaya orang menyadari dia butuh juru selamat. Untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus, kita harus mengakui bahwa kita orang berdosa dan Tuhan tahu. Jadi kita tidak perlu menyembunyikan. Tapi meskipun demikian, Tuhan ingin kita mengakuinya, sama kepada perempuan ini. Dipancing, coba bawa suamimu kemari. Ya, coba bawa suamimu kemari. Lalu perempuan itu menjawab, aku tidak mempunyai suami. Tepat katamu, kamu tidak mempunyai suami sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Artinya ini dengan perempuan yang masih muda itu, dalam konteks ini kita melihat seolah-olah masih muda ya, kalau gambaran saya masih muda, tapi sudah ganti 5 suami. Ya. Engkau sudah mempunyai 5 suami, bukan karena suaminya cerai mati, ya, meninggal, tetapi dalam konteks ini bahwa dia sudah nyoba dengan 5 laki-laki dan yang ada sekarang pada dia bukanlah suaminya. Kalau cerai mati itu nggak masalah, dia nggak perlu menghindari perempuan lain untuk ketemu di sumur ya. Tapi ini cerai hidup dan kemungkinan besar perempuan ini yang main hati ya. Dia main dengan laki-laki lain sehingga laki-laki yang sebelumnya menceraikan dia, 1, 2, dia main lagi dengan laki-laki lain, laki-laki kedua ceraikan dia, seterusnya sampai 5 kali, dan yang sekarang kelima juga bukan suaminya. Mencoba nyari kepuasan. Supaya kalau dengan yang kelima dengan yang keenam pun nggak puas, ya nggak perlu cerai ya, lanjut saja dengan laki-laki yang lain. Tapi begitu Yesus mengungkapkan itu, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Langsung perempuan ini, Tuhan nyata padaku engkau seorang nabi, aku gak pernah memberitahu kamu masa laluku, tapi kok kamu tahu gitu ya. Ya, sehingga dia setuju dengan analisis atau statement pernyataan Yesus. Memang kamu gak punya suami. Sehingga dia mengiyakan apa yang disampaikan Yesus. Itu berarti dia mengakui dosanya kepada Yesus. Ya, mengakui dosanya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau mengalami keselamatan di dalam Yesus, ada titik di mana kita tidak saja mengakui kita butuh Tuhan, tetapi kita juga mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Perempuan ini juga, saya juga menyampaikan kepada anak-anak yang akan dibaptis juga demikian. Kalian harus menyadari kalian orang berdosa. Bahkan kemarin ada yang diwawancarai oleh salah satu panitia keanggotaan, lalu lantas menceritakan dosanya dengan terbuka, dengan ya. Itu suatu yang baik untuk mengalami keselamatan. Untuk mengalami kesembuhan dari dokter, kita harus mau cerita penyakit kita kepada dokter. Meskipun dokter kita yaitu Yesus Maha tahu. Karena dia ingin kita mengakui, merasa bahwa kita memiliki dosa itu dan bertanggung jawab atas dosa itu, dan kalau itu tidak diselesaikan, ya nggak bisa mengalami keselamatan di dalam Yesus. Dan kemudian mungkin karena perempuan ini merasa nggak nyaman, wah ini kok Tuhan, kok Yesus tahu ya, kok laki-laki Yahudi ini yang ketemu saya ini padahal baru pertama kali kenal, kok udah tahu ya. Dan perempuan itu nyebut Yesus adalah nabi besar, lalu dia istilahnya kalau bahasa Surabaya nyelimur kayak ya. Mengalihkan pembicaraan kepada yang lain, sehingga di ayat 20 ini kalimatnya nggak nyambung. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Loh, habis ngomong kamu panggillah suamimu, kok ngomong nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Ya, sehingga dia merasa nggak nyaman, mengalihkan pembicaraan, tapi di lain pihak dia juga
ketemu nabi besar, kesempatan nih saya tanya, ini kan ada isu kontradiktif, ada isu permusuhan antara Yahudi dan Samaria. Orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim, orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Gimana, mana yang benar ini, di Gerizim atau Yerusalem? Ya. Tapi pada awalnya dia merasa nggak nyaman dengan Yesus memberitahu dosanya. Sehingga di dalam penginjilan juga ketika kita menginjili orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka merasa terusik, kamu apa nih ngajari saya? Ada kadang yang dialami Bu Ellen ketika menginjili ibu tirinya, Dalen, agamamu, agamaku, nggak usah urus. Karena orang nggak mau disadarkan bahwa dia punya dosa yang harus diselesaikan oleh pihak lain, yaitu Yesus Juru Selamat. Dan itu di dalam penginjilan yang saya alami pun nggak gampang juga menyadarkan bahwa kamu itu orang berdosa, perlu juru selamat, nggak bisa ngoperasi dirimu sendiri, nggak bisa membedah dirimu sendiri, nggak ada dokter yang mengoperasi dirinya sendiri. Perlu pihak lain, nggak ada orang sakit dioperasi dirinya sendiri. Pasti perlu dokter pihak lain yang mengoperasi, menolong dia agar selamat dari penyakit. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara. Kemudian perempuan itu sudah melakukan bagiannya, mengakui dosa-dosanya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia mengakui dosa-dosanya, kemudian bertanya soal penyembahan. Dan kemudian bagian berikutnya yang perlu kita lakukan kalau kita mau mengalami keselamatan di dalam Yesus, menyatakan bahwa kita butuh Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan yang ketiga, kita harus tunduk kepada Allah dari dalam hati kita. Ya. Sehingga jawaban meskipun tampaknya nggak ada hubungan ya, habis bicara soal suami kok bicara soal penyembahan, tapi Yesus namanya Tuhan ya, bisa mengarahkan pembicaraan supaya tetap jalur dengan kebutuhan perempuan itu untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus, untuk mengalami air hidup itu. Sehingga dikatakan di ayat berikutnya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Bukan soal tempat. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yesus menegaskan di ayat 21 bahwa ritual upacara keagamaan yang lahiriah bukanlah inti dari keselamatan. Bukan soal maju ke depan, bicara ke Pak Pendeta saya percaya kepada Yesus, kemudian mengikuti serangkaian pelajaran, lantas memberi kesaksian, lalu dibaptis, itu selamat ya. Kamu yakin gak masuk surga? Yakin Pak. Lah dari mana? Kan saya sudah dibaptis, saya sudah ikut 7 pelajaran, saya sudah kesaksian Pak. Bukan itu yang menyelamatkan ya. Yesus menegaskan itu bukan ritual upacara keagamaan. Kehidupan kekal adalah masalah mengenal dan menyembah Allah dari hati yang paling dalam. Sehingga Yesus kemudian menekankan kami atau Allah mencari penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sehingga ketika orang sudah dibaptis, habis dibaptis lantas gak mau ke gereja sama sekali, itu nonsens. Loh, Allah ini mencari penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran, kok kamu gak mau menyembah dia dalam roh dan kebenaran? Enggak masuk akal kan. Loh Pak, kan saya sudah dibaptis, hanya saja saya setelah dibaptis gak pergi ke gereja, gak melayani Tuhan. Ya omong kosong itu. Karena yang Tuhan cari memang menyadari kebutuhan orang itu akan Tuhan, lalu mengakui dosa-dosanya, dan berikutnya harus tunduk kepada Allah dari dalam hatinya. Ya. Kehidupan kekal adalah masalah mengenal dan menyembah Allah dari hati yang paling dalam. Itu di Yohanes 17 ayat 3, Yesus berdoa kepada Allah supaya mereka murid-murid yang saya bimbing ini mengalami kehidupan kekal, dan mengalami kehidupan kekal yaitu mengenal Engkau Allah yang benar.
Jadi keselamatan itu bukan sekedar ambil keputusan percaya kepada Yesus, ikut pelajaran 7 pelajaran untuk dibaptiskan, lantas dibaptiskan, selesai, bukan. Tapi mengenal Allah yang benar itu seumur hidup dan menjadi penyembah kepada Dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena isu yang diangkat oleh atau masalah pokok yang diangkat oleh perempuan ini adalah masalah-masalah eksternal, masalah-masalah luar yang dilihat manusia. Slide berikutnya. Yesus kepada Nikodemus, apa yang dilahirkan dari daging yang bersifat eksternal, dilihat orang dari luar, upacara baptis dan sebagainya adalah daging. Tapi yang dilahirkan dari roh adalah roh, bersifat roh dari dalam hati. Nah, kita harus dilahirkan dari roh untuk menyembah Allah di dalam roh. Sehingga harus melibatkan aspek hati, pikiran, seluruh keberadaan diri kita yang gak kelihatan manusia, yang melampaui upacara baptisan. Slide berikutnya. Ibadah bukan hanya urusan batin, meskipun kita harus menyembah Allah dalam roh. Loh Pak, kan saya bisa menyembah Allah dalam roh. Kalau saya nggak ke gereja tapi saya ngikuti tayangan online, ngikutin tayangan tunda, saya kan sudah ibadah. Ya memang ibadah itu di dalam roh. Sehingga itulah sebabnya ketika masa pandemi, saya setuju untuk kita mengadakan ibadah online di mana orang beribadah dari tempat masing-masing. Tetapi tidak berhenti ibadah menyembah Allah dalam roh saja, tetapi dikatakan menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran, bahwa kebaktian atau penyembahan kita harus sejalan dengan kebenaran, bukan menurut ukuran kita sendiri. Pak, saya cukup menyembah secara online, menyembah Tuhan secara online, gak perlu ke gereja, gak perlu melayani Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang lain, saya sudah cukup dan ini kan selamat kan. Itu kadang orang berpikir gitu, sehingga kadang kita mengajak orang untuk kembali setia berbakti saja susah. Apalagi dengan alasan pasca COVID yang memungkinkan ibadah online dengan teologi yang mungkin baru. Wah, ibadah online diberkati juga ya, termasuk melayani Tuhan juga dan lain sebagainya, yang punya konsep sendiri sehingga keterusan gak mau ke gereja, gak mau bersekutu, gak ketemu secara fisik saudara-saudara seiman. Apalagi kalau ketemu saudara-saudara seiman secara fisik, repot nanggepi komentar orang, repot memberi ucapan selamat pagi, nanyain kabar dan lain sebagainya. Daripada repot-repot, mending di rumah, nggak perlu dandan, nggak perlu angkot, nggak perlu transportasi, udah ya, persembahan kalau ada uang bisa ditransfer, kalau nggak ada ya nggak persembahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kebaktian online bagi saya sulit ya. Apalagi kalau ngikutin gini ya, ngikutin renungan ini. Saya mengalami ngikutin ini, sudah berusaha fokus gitu ya, pada akhirnya gitu ya, ngantuk ya. Tidur ya. Apalagi bisa saja di dalam sini ada yang ngantuk, apalagi secara online, nonton laptop, nonton TV, kalau nggak ada temannya bisa saja. Pernah saya pas ke Bali ya, dengan teman-teman itu saya ikut acara One Cry, doa malam hari Selasa itu. Saya masuk kamar, buka laptop saya taruh kasur, saya duduk di bawah kasur ya, lalu nonton laptop. Terus teman saya ngikuti dari tempat lain. Begitu teman saya masuk, bangun. Udah selesai acaranya. Ya secara akun saya masih ada di situ, tapi nggak ikut acara itu. Sehingga ibadah online bagi saya sulit, apalagi kalau saudara sendirian. Sehingga kita nggak menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, tapi bisa jadi malah nambah dosa ya. Kelihatan akunnya online, kelihatan akunnya ikut acara, tapi orangnya nggak di situ. Ya. Misalnya kita absen, ini keluarga ini hadir, tapi kita mungkin kemana-mana, ke pasar, ngerajang wortel dan lain sebagainya. Ya, ibadah online itu ya ada plus minusnya ya. Tapi mungkin ada juga yang berusaha fokus, seperti kalau ibu saya kalau ikut ibadah online berpakaian rapi seperti mau ke gereja sungguhan dan ikut. Tapi mungkin enggak semua orang seperti itu. Bisa jadi banyak orang seperti saya, pada akhirnya pas khotbah, pas renungan ngantuk. Wah, ini dengerin orang menina bubukkan saya, udah saya tidur aja. Nanti kalau dia sudah nyanyi lagi baru bangun ya. Wah, enak tidur gratis.
Jadi Bapak Ibu Saudara, isu yang diangkat wanita itu atau perempuan itu berfokus pada hal-hal eksternal yang berlangsung selama berabad-abad, menyembah di Gunung Gerizim, menyembah di Yerusalem. Tapi Yesus memotong untuk mengatakan bahwa tidak lama lagi di ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Allah Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, slide berikutnya. Yesus menunjuk pada zaman baru Roh Kudus berdasarkan karya Yesus di kayu salib. Akulah bait suci itu. Ya, Yesus ketika membersihkan bait suci kemudian berkata kepada orang-orang itu, coba rombak bait suci ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yesus menunjuk kepada dirinya. Artinya penyembahan tidak lagi terbatas pada Gunung Gerizim atau Yerusalem, tidak lagi terbatas pada gereja, tetapi harus diarahkan pada Yesus. Sehingga pada waktu itu kemudian saya setuju untuk mengadakan kebaktian online. Ya, kebaktian online tidak apa-apa. Yesus mengarahkan penyembahan kepada Allah Bapa yang menunjukkan pentingnya hubungan pribadi daripada upacara keagamaan. Ini ya, pentingnya hubungan pribadi daripada upacara keagamaan. Kalaupun ibadah online kita bukan dalam rangka supaya absen dilihat Pak Pendeta saya ikut kebaktian. Bukan dalam rangka itu, bukan dalam rangka penampilan fisik ya, supaya dilihat orang bahwa saya kebaktian. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa orang Samaria menyembah apa yang tidak mereka kenal. Yesus ngomong kok, kamu salah penyembahanmu. Kamu menyembah yang enggak kamu kenal. Orang Samaria menyembah yang enggak dikenal, tapi kami orang Yahudi menyembah yang kami kenal karena keselamatan berasal dari orang Yahudi, yaitu slide berikutnya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub itu Raja Daud, kemudian akan melahirkan Mesias dan juru selamat melalui keturunan Yahudi. Yesus kenal yang disembah karena dia orang Yahudi. Dan Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajak bahwa kalau kamu menyembah, nanti akan tiba saatnya bukan soal tempat, tapi soal menyembah di dalam roh, ya, menyembah di dalam roh, ya. Dan itu akan berubah ketika Yesus sudah disalibkan, karena peristiwa ini Yesus belum disalibkan. Slide berikutnya. Yesus menunjuk pada dirinya sendiri sebagai katalisator atau penyebab adanya perubahan nanti. Ketika Yesus sudah disalibkan, semua akan berubah, termasuk ketika peristiwa turunnya Roh Kudus. Melalui kematiannya di kayu salib dan turunnya Roh Kudus, sistem ibadah Yahudi yang usang itu akan ditinggalkan. Ya, menyembah bukan lagi soal tempat, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu menunjuk pada Yesus sebagai bait suci yang baru yang akan menggantikan bait suci Yahudi di Yerusalem saat berikutnya. Allah adalah roh, bukan materi. Allah tidak ada dalam tubuh yang dapat dilihat atau disentuh seperti tubuh kita. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara tadi selama kebaktian melihat gambar-gambar yang menunjuk pada hasil lukisan Angelo atau Picasso, ya saya lupa pelukisnya, menunjuk kepada Yesus yang diimajinasikan seseorang, itu keliru ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menyembah Yesus, nggak usah pikirin, oh Yesus gambarnya kayak gini, kayak orang rambutnya gondrong, rambutnya pirang dan sebagainya, bukan. Representasi fisik apapun dari Tuhan adalah representasi yang salah, karena Allah adalah roh, ya. Dan lukisan Yesus adalah lukisan imajinasi yang tidak mewakili Allah. Kalau menyembah Allah harus menyembah dalam roh, berarti tidak perlu membayangkan, kecuali hanya untuk mengantar kita pada fokus tertentu saja, tapi bukan untuk menyembah gambar itu atau bahkan bentuk salib sekalipun, ya, bukan, ya. Karena Allah adalah roh, maka kita menyembah harus dalam roh. Slide berikutnya. 1 Timotius 6:15-16 ini menjadikan kita lebih jelas tulisan Paulus, penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan, inilah Allah. 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, menunjuk kepada Allah, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa
yang kekal. Amin. Jadi Allah adalah roh, bahkan tidak ada seorang pun yang pernah menyembahnya. Bahkan Yesus mengulangnya 2 kali. Allah adalah roh, ya. Di ayat 26, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh, ya. Penyembah sejati harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh di sini mengacu pada roh kita sebagai manusia. Kita diciptakan dengan ada unsur roh, maka ketika kita menyembah, unsur roh itulah yang terlibat di dalam penyembahan. Jadi lebih dari sekedar penampilan fisik. Mari kita angkat tangan. Mungkin kita, wah kalau gak ikut angkat tangan, kalau gak ikut kemauannya pembawa acara nanti diomongin macam-macam gitu ya. Ya enggak harus itu ya. Tetapi karena ini bicara menyembah Allah harus dalam roh, dan kita memiliki roh yang dikaruniakan Allah ketika menciptakan kita, maka penyembahan kita harus melibatkan aspek roh, bagian yang tidak terlihat oleh orang lain. Lebih dari sekedar angkat tangan, lebih dari sekedar tepuk tangan, tapi hati pikiran yang enggak kelihatan orang lain, apakah kita juga menyembah kepada Tuhan. Bisa jadi saudara tubuhnya di sini, angkat tangan dan lain sebagainya, tapi hatinya, pikirannya kemana-mana. Tadi komporku sudah dimatikan belum ya? Setrikaanku udah tak cabut belum ya? Dan lain sebagainya. Wah nanti habis ini rapat sudah siap belum nasinya dan sebagainya. Ya. Karena menyembah Allah di dalam roh itu melibatkan inner kita, manusia terdalam kita. Ya. Yang kita atau orang lain gak tahu tapi Allah melihat. Ya. Mungkin orang lain yang lihat, wah Pak Pendeta menyembahnya tangan sampai diangkat, wah kusuk dan lain sebagainya. Orang lain melihat, tapi Tuhan yang Maha Tahu lihat ke dalam hati saya, ke dalam pikiran saya, apakah saya fokus atau justru mikir ini OBS-nya sih gimana sih, sound systemnya gimana dan lain sebagainya. Bisa jadi ya kita mengalami godaan yang sama, berkecamuk itu di dalamnya. Sehingga perjuangan kita di dalam ruang kebaktian adalah untuk menyembah Allah di dalam roh. Roh Allah gak kelihatan, maka kita harus menyembah dalam tataran, dalam level yang perkara yang tidak kelihatan orang lain, tapi ikut menyembah kepada Tuhan. Slide berikutnya. Kita hanya bisa menyembah Tuhan dalam roh ketika Roh Kudus sudah melahirbarukan kita. Sehingga itulah sebabnya lebih dari sekedar MC pinter ngomong, atau lebih sekedar pemain musik pinter main musiknya. Tapi kalau orang menyembah dalam roh setelah itu, jangan sampai ya di MC kemudian pinter ngomong, lalu di rumah keluarganya komentar, pinter ngomong aja lu di mimbar gitu ya. Kamu di rumah males dan lain sebagainya, nonton video porno dan lain sebagainya. Aduh gitu ya. Atau pemain musik, main musiknya keren dan lain sebagainya, tapi di rumah kelakuannya disuruh orang tua aja selalu alasan gitu. Ya, jadi ibadah yang menyembah Allah dalam roh itu akan berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga enggak sekedar pinter berkata-kata di depan mimbar atau main musik di hadapan jemaat. Karena aspek roh itu ya akan terlibat atau harus terlibat di dalam penyembahan kita. Kalau kita sudah, ya saya sering gunakan ilustrasi ini. Air bening kita beri sirup merah saja berubah jadi merah. Apalagi hidup kita, lalu kita menyembah Allah dalam roh, Yesus masuk ke dalam hidup kita. Yesus Allah loh ini, masuk ke dalam hidup kita. Apa enggak luar biasa lagi perubahannya? Ya, itu. Sehingga enggak sekedar kita cari MC yang pinter ngomong, tapi juga hidupnya baik di luar sana. Kita enggak sekedar cari pemain musik yang pinter main musik, tapi hidupnya mau diatur, mau diarahkan. Diatur saja enggak mau ya susah kita ya. Ya, ibadah harus benar, datang dari kedalaman diri kita, bukan hanya melalui ritual atau upacara gereja. Jadi entah online ataupun onsite di gedung gereja, semuanya harus menyembah dalam roh. Apalagi kalau online potensinya ngantuk malah enggak benar ya. Ya, slide berikutnya. Menyembah Allah dalam roh berarti menyembah Dia dengan ketulusan penuh, bukan dengan lahiriah supaya dilihat orang, tapi hati kita
sungguh-sungguh ada di situ. Datang gereja tapi hati kita ke tempat lain. Tuhan yang lihat ya. Untung Tuhan memberkati bukan karena kebaikan kita. Tuhan memberkati karena Dia baik. Kalau Tuhan memberkati karena kebaikan kita, begitu tahu bahwa kita menyembah Dia tidak dalam roh, wah orang ini nggak usah diberkati, dia datang di gedung gereja tapi hatinya kemana-mana. Payah kita ya. Tapi untungnya Tuhan memberkati bukan karena kita baik, Tuhan memberkati karena Dia baik. Sehingga ini yang perlu kita evaluasi, karena Tuhan sudah sangat baik, mari kita menyembah Dia tulus dari hati, bukan karena dipaksa orang tua, bukan karena wah nggak enak wajibnya orang Kristen dan lain sebagainya ya. Tapi hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Slide berikutnya, menyembah Allah tidak saja dalam roh tapi juga dalam kebenaran, berarti menyembah Dia sesuai jati dirinya di dalam Alkitab. Kalau tidak, maka kita sedang menyembah hanya imajinasi kita. Kalau dikatakan Allah itu roh, Yesus itu Allah, Yesus itu manusia sejati, maka kita harus menyembah Dia di dalam kebenaran sesuai yang dinyatakan Alkitab tentang Allah ya. Slide berikutnya. Kita tidak dapat mengenal Allah yang tidak kelihatan kecuali Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Menyembah Tuhan dalam kebenaran berarti menyembah Dia sesuai dengan yang telah Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Ada teolog menulis demikian, slide berikutnya. Ibadah sejati terletak pada hati Anda, hati kita yang menghormati Allah, jiwa kita yang menaati Allah, tidak saja di gedung gereja tapi setelah gedung gereja. Karakter atau sifat kita yang selaras dengan sifat Allah, sehingga kalau ada orang mengambil kesimpulan, Pak Pendeta saya ibadah online saja, nyaman, gak usah datang gereja, atau saya menyembah Tuhan, melayani Tuhan juga. Tapi apakah selaras dengan sifat Allah yang demikian itu? Padahal Allah di dalam Ibrani 10:25 memberitahu, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bagaimana dengan perintah itu? Kok saudara makin jauh dari, padahal sudah dibuka. Orang lain saja nyari cara supaya bisa bangun gereja. Kita sudah punya gereja, mungkin ada aras-arasan, apa itu bahasa Belanda Bapak Soalnya. Malas ke gereja ya. Ibadah sejati terletak pada hati kita menghormati Allah, jiwa kita yang menaati Allah, karakter atau sifat kita yang selaras dengan sifat Allah oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam jiwa kita. Itu. Sehingga ini yang kita mau usahakan. Dan di ayat 23 tadi, Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian ya. Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Karena saya menganggap kita semua yang ada di sini adalah orang percaya, sebagian besar sudah dibaptis, maka upaya kita berikutnya bukan untuk supaya saudara dibaptis, tetapi supaya kita menjadi penyembah benar yang dikehendaki Allah, karena Allah sedang mencari itu ya. Tidak saja kita mengakui kebutuhan kita kepada Tuhan, tidak saja kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan lalu meninggalkannya ya. Pak Pendeta, gimana orang yang sudah percaya kepada Tuhan lantas balik kepada dosa? Ya, dia harus bertobat ya. Karena dia harus menyadari dia butuh Tuhan, dia harus mengakui dosa-dosanya dan meninggalkan, lalu menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran, artinya tunduk kepada Allah bahkan dari dalam hatinya yang paling dalam, bukan karena dipaksa, bukan karena ada beberapa gereja tertentu, kamu sudah umur 13 waktunya dibaptis. Mungkin dia nggak ada keinginan untuk dibaptis, nggak ada keinginan untuk percaya kepada Yesus karena orang tuanya berkata, kamu sudah umur 13, tuh teman-temanmu udah dibaptis. Kapan kamu ya? Kita berusaha menekankan bukan itu. Kalau kalian ambil keputusan bukan karena umur kalian sudah waktunya, atau bukan karena teman-teman kalian sudah ambil keputusan, tapi karena menyadari kebutuhan akan juru selamat. Itu yang kita tekankan. Dan yang terakhir, kita harus beriman kepada pribadi dan karya Yesus untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus. Perempuan ini mungkin benar-benar bingung atas hal yang baru saja Yesus nyatakan. Ini air hidup jasmani atau air hidup rohani, tapi Yesus mengarahkan kepada rohani. Dan ketika
dia menyadari bahwa Yesus adalah nabi itu karena memberitahukan masa lalunya. Dia menyadari bahwa ketika Mesias datang, Mesias akan menyelesaikan semua masalah ini. Dia rupanya sudah biasa mendengar kebenaran perjanjian lama, sehingga dia menghubungkan pembicaraan itu dengan apa yang sudah dia ketahui dan menghubungkan, wah, kalau nggak salah menurut pengajaran yang saya terima, ini menjadi tanda bahwa Mesias kalau dia datang akan menyampaikan perkara-perkara ini, dan kamu menyampaikan perkara-perkara ini, sehingga kemudian Yesus memberitahu, akulah orang itu. Slide berikutnya. Yesus menyembunyikan identitasnya sebagai Mesias kepada orang Yahudi yang orientasinya politik, tapi Yesus menyatakan kepada perempuan Samaria yang berdosa ini, kepada, mungkin kalau zaman sekarang kita menyebut perempuan ini pelakor ya, 5 laki-laki gak laku, dia cari laki-laki yang lain ya. Tapi Yesus justru mau menyatakan dirinya kepada perempuan yang seperti ini. Aku Mesias. Slide berikutnya. Aku yang berbicara kepadamu adalah dia. Secara harafiah Yesus berkata, aku yang berbicara kepadamu adalah Mesias. Benar pikiranmu, sambungan pikiranmu benar, dan aku adalah Mesias ya. Sehingga kemudian perempuan itu mengakui keberadaan Yesus sebagai Mesias. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara membaca cerita berikutnya, dia cerita ke teman-teman yang ada di wilayah kampungnya, aku sudah ketemu Mesias itu, ayo lihat, ketemu dia ya. Sehingga banyak, justru dari pelakor ini banyak yang percaya kepada Yesus. Kita harus percaya kepada Yesus sesuai yang Alkitab nyatakan tentang Yesus. Yesus adalah Allah yang kekal, pencipta segala yang ada, yang menjadi manusia dan mati sebagai kurban untuk dosa-dosa kita. Ini juga saya ajarkan anak-anak kepada anak-anak baptis. Anak-anak, yang kalian harus percayai bukan soal baptisannya, tapi pribadi Yesusnya, karena dia yang menyelamatkan, bukan baptisannya. Dia yang bisa menyelamatkan, dia yang bisa memberi air hidup, dia yang bisa memberi jaminan hidup kekal di surga. Dan saya mengajarkan Yesus adalah Allah yang kekal. Mungkin dalam bahasa mereka saya mengajarkan Yesus adalah Allah yang kekal, yang menjelma menjadi manusia, lahir dari seorang perawan Maria. Kemudian ketika dia hidup, hidupnya sama sekali tanpa dosa, dan dia mati disalibkan. Mereka harus percaya benar bahwa Yesus salibkan, lalu mati dan dibangkitkan pada hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, dan suatu hari nanti akan datang kembali untuk menghakimi orang, semua orang. Itu yang saya ajarkan. Kalian harus ingat ini dan percaya ini. Nanti kalau ada yang bilang Yesus gak mati, ya kalian harus percaya ini. Yesus bukan Allah, kalian harus percaya ini. Karena itu yang menjadi penting ya. Meyakini apa yang diajarkan Alkitab tentang Allah. Menyangkal keilahian atau kemanusiaan Yesus yang sejati berarti percaya kepada Kristus yang palsu. Itu yang dan itulah keselamatan kita. Ketika kita mengakui kita butuh Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita, lalu tunduk kepada Allah dari dalam hati kita, bukan karena paksaan, dan kemudian beriman kepada Yesus, itulah yang membawa kepada keselamatan. Sehingga sebagai penutup ayat 23, Yesus memberitahu perempuan ini bahwa Allah Bapa di ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Bahwa Allah Bapa sedang mencari mereka yang mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan Yesus sedang mencari perempuan pelakor ini. Sengaja loh dia, bisa lewat rute lain, dia ambil rute itu supaya ketemu pelakor ini. Yesus mencari perempuan yang berdosa, yang gak ngerti perkara teologi, bingung ini rohani atau jasmani. Terluka secara emosional, nyari pria lain, 5 dikecewakan, masih nyari 1 lagi, nyoba lagi. Tapi Yesus mencari perempuan ini supaya mau menyembah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran, sama seperti Yesus sedang mencari Bapak Ibu Saudara untuk mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Udahlah, perkara-perkara dunia tidak akan memuaskan. Mbok mau mabuk sampai berapa krat botol, gak akan puas. Mbok mau main judi sampai rumah habis dan lain sebagainya, gak akan puas. Kepuasan kita hanya ketika kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dari dalam hidup kita akan mengalir air kehidupan.
sampai kepada kehidupan yang kekal. Untuk mengalami keselamatan Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui kebutuhan kita akan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita kepadanya dan meninggalkan itu semua. Lalu tunduk kepada Tuhan dari dalam hati kita, serta mau beriman percaya kepada pribadi dan karya Yesus melampaui perkara-perkara ritual yang kelihatan manusia. Kiranya kita menjadi yang demikian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, meteraikanlah firman. Hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu juga bukan orang sempurna untuk menjadi teladan. Tetapi kami bersama-sama menyadari bahwa kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami orang berdosa. Ketika tahu sesuatu yang benar, kami tidak melakukannya. Malah kami berusaha menghindarinya. Sehingga kami pun orang berdosa. Kami mengakui dosa kami di hadapan. Dan kami mau Tuhan melihat ke dalam hati kami, pikiran kami, apakah kami sungguh-sungguh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya tolonglah kami untuk tunduk kepadamu pada level hati, pada level pikiran, level seluruh keberadaan kami yang melampaui dari apa yang bisa dilihat orang. Tapi hidup kami menunjukkan perubahan. Demikian juga kami sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Lahir dari seorang perawan Maria itu, yang hidupnya tanpa dosa, lalu mati disalibkan untuk membayar dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Suatu hari nanti akan datang untuk menghakimi semua orang. Kepada Yesus itulah kami percaya. Tolonglah iman kami berpegang pada pribadi yang benar, karya yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan. Apapun pergumulan itu, hadirlah. Karena menjadikan Yesus Tuhan, sebagaimana yang Kau janjikan dalam firman-Mu, akan mengalami air hidup yang menjadi mata air yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan izinkanlah saudara-saudara kami yang belum mengalami itu untuk mengalaminya di dalam Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Izinkan kami juga mengalami keselamatan di dalam Engkau. Bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau Allah yang berkenan mencari kami untuk memberi kami air kehidupan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman. Haleluya. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyi nyanyian pujian nomor 134, Jadikan Yesus Tuhanmu. Jika ada yang mengambil keputusan pada saat lagu dinyanyikan, silahkan, saya menyambut Bapak Ibu. Jika dosamu jadikan Yesus Tuhanmu. Jika kau rindu kebahagiaan, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Ayat berikutnya, jika berhasrat terhapus dosa. Jika berhasrat terhapus dosa, jadikan Yesus Tuhanmu.
masuk terjamin ada. Jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Terakhir, jika memuncak sukarnya hidup, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika yang hampa belum tertutup, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Bapa di surga, Engkau memilih menyelamatkan kami melalui Yesus. Sehingga Yesus menyatakan kepada kami, jika mau mengalami keselamatan, mengalami air hidup yang menjadi mata air yang terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal, kami harus menerima air hidup itu. Bersyukur jika di antara yang hadir di sini telah menerima air hidup itu. Sekarang berikutnya, tolonglah kami menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, menyembah sungguh-sungguh dari dalam hati kami, membawa perubahan di dalam hidup kami, bukan supaya dilihat orang, tapi sungguh-sungguh membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam diri kami, memancarkan air kehidupan itu yang membawa perubahan dan pembaruan di dalam hidup. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, terima kasih atas kesempatan memuji, memuliakan nama-Mu melalui lagu-lagu yang sudah kami kumandangkan. Kiranya Tuhan berkenan. Namun kami sadar Tuhan, jika di dalam bakti kami kepada Tuhan terselip salah dan dosa, ampunilah kami. Kiranya Engkau berkenan menerima bakti kami. Kami tahu Engkau Allah yang sangat baik, yang masih juga mengasihi dan memberkati kami meskipun kami seringkali mengecewakan Tuhan. Berkat-Mu Engkau limpahkan kepada tiap jemaat-Mu, pribadi demi pribadi. Di dalam pergumulan pribadinya Tuhan hadir. Kami tahu, kami yakin Engkau Allah yang berkuasa. Dan izinkanlah kami melihat mengalami kuasa-Mu di dalam pergumulan yang kami hadapi. Dan mampukan kami terus bertahan dan percaya kepadamu meskipun mungkin pergumulan kami belum dapat diatasi. Biarlah iman kami kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Demikian juga berkati tiap keluarga agar harmonis, damai sejahtera. Karena kasih yang dari surga Tuhan limpahkan untuk kami bisa saling mengampuni, saling memahami dan mengerti antara suami istri, orang tua anak, kakak beradik, saudara bersaudara, sehingga bahkan kasih Yesus, keberadaan Yesus boleh dilihat oleh orang-orang sekitar kami untuk menjadi kesaksian yang baik bagi mereka juga. Demikian juga hadirlah di dalam usaha pekerjaan jemaat-Mu, sehingga mereka boleh melihat rezeki yang dari Tuhan, bahwa Tuhan yang mengaturnya, bahkan Tuhan membuatnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Berkati anak cucu jemaat-Mu dalam studi mereka, dalam masa depan mereka, karir mereka, dalam jodoh mereka, sehingga mendapatkan yang mengasihi Tuhan Yesus. Demikian juga secara khusus yang menghadapi ujian kelulusan maupun untuk mencari sekolah baru, Engkau tolong Wina, Dennis, Venesia, Dian, demikian juga John Lee dan Kevin, berkatilah. Kami mengingat saudara kami yang sakit, Bu Yayu, saudara-saudara kami yang lain yang dalam pemulihan baik dari COVID maupun dari penyakit yang lain.
Tuhan, kuasa-Mu hebat. Kami percaya kepadamu dan kami beriman kepadamu. Apapun yang Tuhan kehendaki terjadi, biarlah terjadi. Kami yakin itulah yang terbaik bagi kami untuk mengalami kesembuhan, kesehatan, pemulihan, pertolongan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Eta yang akan menjalani operasi mata pada tanggal 2 Mei. Tuhan juga memberkati. Kami menyerahkan rencana upacara pemberkatan pernikahan Saudara Jose dan Saudari Trivena di Kebayoran. Tuhan memberkati segala sesuatunya berjalan baik dan lancar, cuaca cerah, banyak yang hadir yang akan mendukung dan bersama-sama bersuka cita. Tuhan memberkati kedua keluarga besar, baik keluarga Pak Sabari maupun keluarga Pak Agus Arifianto, agar semua berjalan dengan lancar, nama Tuhan dimuliakan. Upacara pernikahan ini menjadi kesempatan untuk bersaksi akan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya khususnya, dan juga menguatkan orang-orang yang sudah percaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan meninggalkan tempat ini dan kembali kepada aktivitas dan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Sama seperti Tuhan menyertai kami sampai ke tempat ini, Tuhan pun menyertai kami pulang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Di dalam aktivitas hidup kami, di dalam pikiran kami, di dalam sikap-sikap yang kami nyatakan pada orang sekitar kami, tuntunlah kami sehingga nama Tuhan dimuliakan dari hidup kami. Kami semakin mengasihi Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, air hidup itu, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.